Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farel Koiro Hidri Sembolon dengan NIM 621. Perkenalkan, nama saya Jocelyn Alda Manuela Manik dengan NIM belakang 145. Perkenalkan, nama saya Puriham Mukti Ali Caksono dengan NIM 325. Perkenalkan, nama saya Asmini Diafil Agustin dengan NIM belakang 381. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tepi Pratama dengan NIM belakang 070. Selamat menyaksikan video dari kelompok kami. Sebelum kita lanjut kepada materinya, izinkan saya menjelaskan apa saja poin-poin yang akan dijelaskan dalam video ini yang nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama adalah latar belakang dari BUMN yang nantinya akan menjelaskan bagaimana awal mula dari BUMN ini sendiri. Yang kedua, klasifikasi atau biasa disebut penggolongan dari BUMN. Yang ketiga adalah restrukturisasi dan privatisasi BUMN. Yang keempat adalah keuangan negara dan kerugian negara menurut undang-undang dan apa kaitannya dengan BUMN yang nantinya akan dijelaskan oleh masing-masing anggota kelompok 6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut. A. Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung. Atau B. Terdapat hak istimewa yang dimiliki negara Republik Indonesia. Kemudian, latar belakang BUMN yang pertama adalah nasionalisasi. Salah satu latar belakang utama pendirian BUMN adalah proses nasionalisasi. Ini terjadi pada periode 1957 hingga 1959, di mana banyak aset asing dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Tindakan ini merupakan bentuk perlawanan terhadap dominasi ekonomi Belanda dan upaya menegakkan kedaulatan nasional. Yang kedua, pelayanan publik. Pendirian BUMN juga didasarkan pada prinsip melayani kepentingan umum. Mereka menyediakan barang dan jasa yang dianggap strategis, vital, dan esensial bagi masyarakat. Yang ketiga, pendapatan negara. Selain melayani masyarakat, BUMN juga menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Yang keempat, penyeimbang swasta. Peran BUMN sebagai penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta sangat penting. Mereka mencegah terjadinya monopoli atau oligopoli dalam pasar yang dapat merugikan konsumen dan membatasi persaingan. Yang kelima, stabilisator ekonomi. Ketika menghadapi krisis atau resesi ekonomi, BUMN memainkan peran penting sebagai stabilisator. Mereka mampu menjaga keberlangsungan usaha, menyerap tenaga kerja, dan memberikan stimulus ekonomi melalui investasi dan pengembangan usaha. Untuk bentuk perusahaan BUMN dibagi menjadi 3 utama. Yang pertama itu ada perusahaan perseroan, perusahaan umum, perum, dan perusahaan jawatan, perjan. Perusahaan persero ini bentuk perusahaan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas. Ciri utama persero adalah berorientasi pada keuntungan dan operasionalnya diatur berdasarkan prinsip-prinsip korporasi. Saham persero bisa dimiliki sepenuhnya oleh negara atau sebagian dimiliki oleh pihak swasta, tetapi negara harus tetap memiliki kontrol mayoritas. Contoh perusahaan persero itu ada PT Pertamina dan PT Telekomunikasi Indonesia. Yang kedua itu ada perusahaan umum atau perum. Perum adalah bentuk BUMN yang berorientasi pada pelayanan publik dan tidak berfokus pada keuntungan semata. Perum menjalankan usaha yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat luas. Seluruh saham perum dimiliki oleh negara dan tidak dapat diperdagangkan. Contoh perum itu ada Perum Bulog dan Perum Damri. Untuk perusahaan jawatan, perjan adalah bentuk perusahaan BUMN yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyediakan layanan publik. Perjan tidak bertujuan untuk mencuri keuntungan, tetapi lebih pada memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan pemerintah. Bentuk ini sudah jarang ditemukan karena banyak yang telah diubah menjadi persero dan perum. Demikian penjelasan dari bentuk dari BUMN. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan restrukturisasi. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 11, restrukturisasi BUMN didefinisikan sebagai upaya penyehatan perusahaan untuk memperbaiki kondisi internal secara menyeluruh, guna meningkatkan kinerja operasional dan nilai perusahaan melalui transformasi organisasi yang terencana dan terukur. Nah, dalam hal ini, konsep restrukturisasi mencakup perubahan mendasar dalam dimensi keuangan, operasional, manajerial, dan strategis. Selain itu pula, ruang lingkupnya juga meluas hingga penyesuaian misi korporasi, reposisi strategis dalam dinamika pasar, serta reoptimalisasi portofolio bisnis.
Nah, adapun implementasi restrukturisasi dapat dilakukan melalui berbagai modalitas seperti konsolidasi atau merger, pemisahan unit usaha atau spin-off, divestasi aset non-produktif, likuidasi atau privatisasi baik parsial maupun total. Nah, oleh karena itu, pemilihan strategi harus disesuaikan dengan kondisi spesifik perusahaan dan objektif strategis yang ingin dicapai. Sementara itu, tujuan utama dari restrukturisasi adalah mengoptimalkan operasional BUMN agar berjalan lebih efisien, transparan, dan profesional melalui penerapan good corporate governance, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan kontribusi optimal bagi negara. Nah, keberhasilan restrukturisasi ini diukur melalui indikator finansial seperti profitabilitas, produktivitas, dan return on investment. Di samping itu, keberhasilan juga dinilai dari indikator non-finansial seperti kepuasan pelanggan, market share, dan kepatuhan terhadap Sustainable Development Goals. Dengan demikian, melalui restrukturisasi yang menyeluruh dan terukur, BUMN diharapkan mampu berperan lebih efektif dalam mendukung perekonomian nasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengertian dan tujuan privatisasi BUMN. Menurut pengertiannya, privatisasi BUMN adalah penjualan saham milik negara di persero kepada pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, produktivitas, daya saing, dan menciptakan struktur manajemen dan keuangan yang lebih profesional. Lalu terkait dengan prinsip pelaksanaan privatisasi sendiri, ini dibagi menjadi 5 prinsip, yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Proses ini tidak boleh merugikan kepentingan publik dan harus diawasi secara terbuka. Kriteria perseroan yang bisa dan tidak bisa diprivatisasi ada 2 kriteria. Yang pertama, untuk didapat diprivatisasi yaitu perseroan yang berada di sektor kompetitif dan cepat dan terkait dengan berkembangnya secara teknologi. Lalu yang kedua adalah perseroan yang tidak dapat diprivatisasi yaitu perseroan di sektor strategis seperti pertahanan, SDA, pelayanan publik, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan hukum. Selanjutnya adalah bentuk dan tata cara pelaksanaan privatisasi, yaitu ada 2 tahap, yaitu terkait dengan metode dan penjualan saham melalui pasar modal. Selanjutnya adalah penjualan langsung ke investor strategis, penjualan kepada manajemen, dan juga terkait dengan tata cara seleksi perusahaan oleh pemerintah serta konsultasi dengan DPR dan sosialisasi kepada publik. Selanjutnya adalah terkait dengan kerahasiaan dan akuntabilitas. Untuk kerahasiaan, informasi non-publik harus dijaga kerahasiaannya sesuai dengan pasal 85 dan proses harus transparan dan akuntabel dengan pengawasan dari BPR, BPK, masyarakat, dan untuk mencegah KKN. Selanjutnya adalah pengelolaan hasil privatisasi, yaitu seluruh hasil penjualan saham wajib disetorkan kepada kas negara sesuai dengan pasal 86 sebagai penerimaan negara. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keuangan negara dan kerugian negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sisi subjek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana disebut di atas, dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau perusahaan negara, daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara meliputi yang pertama ada hak negara, segala hak yang dapat dinilai dengan uang. Yang kedua, kewajiban negara, segala kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Yang ketiga, kebijakan fiskal atau kebijakan di bidang perpajakan dan pengeluaran negara. Yang keempat, yaitu adalah kebijakan moneter, yaitu kebijakan di bidang keuangan dan perbankan. Yang kelima atau yang terakhir, adalah kekayaan negara yang dipisahkan termasuk BUMN dan aset negara lainnya. Menurut pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara, kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis kerugian negara. Kerugian pada pendapatan negara, kerugian negara atau kerugian keuangan negara pada sisi pendapatan negara berupa penerimaan pajak. Yang kedua, yaitu kerugian pada kekayaan negara, yaitu kerugian atas aset dan barang milik negara. Yang ketiga, yaitu adalah kerugian keuangan negara, kerugian yang berdampak pada keuangan negara secara keseluruhan atau kerugian terhadap BUMN. Kerugian terhadap keuangan BUMN maka disebut kerugian terhadap keuangan negara, dikarenakan keuangan BUMN termasuk dari modal negara yang termasuk salah satu dari keuangan negara. Terima kasih telah menyaksikan video kami sampai akhir. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua.